Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya, Bu Tutik, selaku pengampu mata pelajaran PPKN. Di sana juga selain saya juga ada Bu Widya yang kalian tentunya tidak asing lagi. Anak-anakku sekalian, materi kelas 12 kali ini, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan belajar mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Adapun yang akan kita pelajari ini, pokok bahasan kali ini, yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, peran lembaga penegak hukum di dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Konsep dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum. Coba amati gambar di layar kalian, dapat kita amati di sana bahwasanya seorang penegak hukum sedang menegur seorang pengendara tidak pakai helm, mungkin juga surat-surat tidak dibawa. Ini merupakan cerminan proses di dalam penegakan hukum. Bagaimana jadinya apabila sesuatu hal seperti itu dibiarkan, maka apa yang terjadi? Mungkin kekacauan dan sebagainya. Maka untuk itu diperlukanlah adanya suatu penegakan hukum. Nah, konsep perlindungan hukum. Apa perlindungan hukum itu? Menurut beberapa ahli mengatakan, yang pertama dari Pak Sajito Raharjo mengatakan, perlindungan hukum adalah upaya melindungi segenap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia dan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Simanjuntak juga demikian, segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bu Heti juga mengatakan upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Beberapa pengertian di atas dapat diambil tarik kesimpulan unsur-unsur yang ada di dalam perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara dan adanya sanksi bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Lalu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum? Menurut Pak Sajito Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Dari situ, maka unsur-unsur di dalam penegakan hukum harus ada. Yang pertama, adanya kepastian hukum. Yang kedua, kemanfaatan, dan yang ketiga adalah keadilan. Unsur yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan justisia terhadap tindakan kesewenang-wenangan yang berarti bahwa seseorang akan mendapat atau memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat berharapkan adanya kepastian hukum, masyarakat yang adil dan tertib. Kemanfaatan hukum dibuat untuk bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jangan sampai hukum itu bisa memberikan kegelisahan dalam masyarakat. Intinya adalah memberi kegunaan bagi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, keadilan. Hukum itu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat bagi setiap orang, bersifat menyamaratakan. Poin berikutnya adalah pentingnya perlindungan dan penegak hukum. Poin berikutnya adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di sini yang pertama harus satu, demi tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Yang kedua,
tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan itu ditegakkan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai oleh suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam suatu bidang kehidupan. Hal ini bisa terwujud apabila aturan-aturan itu dilaksanakan. Poin berikutnya, peran lembaga dan penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian negara atau Polri merupakan lembaga negara yang berperan di dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, menanyai masyarakat, serta sebagai pihak utama di dalam menangani setiap kejahatan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Apa saja kewenangan Polri yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16? Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat serta memanggil orang yang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi. Yang terakhir, menandatangani orang ahli yang diperlukan untuk pemeriksaan perkara. Berikutnya, kejaksaan dan kehakiman. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat tugas dan wewenang yang dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Bidang pidana, 2. Bidang perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan keamanan hukum. Itu kejaksaan. Berikutnya, hakim. Pejabat peradilan negara yang diwewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di persidangan pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, advokat dan KPK. Advokat, keberadaan advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, ataupun sangkalan, memberikan pembuktian dan mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkara dan sebagainya. Yang terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Badan ini memiliki kewajiban memberantas korupsi, terutama korupsi yang skala besar yang sangat merugikan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian materi tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sampai bertemu. Sekian dan terima kasih.